Bab 915. Jiwa Shuro. Neraka Shuro. Pada saat ini, aura Mileye telah benar-benar tenang, tetapi dia belum bangun. Di samping, Lin Siye diam-diam menonton. Gilton Sen dan Yoman Liu juga tidak pergi, dan untuk Wita Zhang itu, mereka menyelinap ke suatu tempat. Di samping Mileye, Lin Siye menatap Mileye dalam diam. Dia tidak pernah melepaskan Mileye. Benaknya terus bermunculan hal-hal yang terjadi di kota Qingcheng. Sebelum dia bertemu Mileye, dia tidak pernah merasakan kasih sayang keluarga dalam hidupnya. Karena sejak dia lahir, dia memikul tanggung jawab untuk menjaga neraka Shuro ini. Neraka Shuro ini menjebak Kaisar Hantu, bukankah sama saja dengan menjebak klan Shuro? Untuk mengatasi neraka Shuro ini, dia menggunakan teknik rahasia dari klan Shuro memasuki pencapaian reinkarnasi untuk mengejar pendahulu dan menjadi adik perempuan Mileye. Dan pemuda di depannya itulah yang membuatnya merasakan kasih sayang keluarga yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Pada saat ini, jari-jari Mileye tiba-tiba bergetar. Lin Siye dengan cepat menatap Mileye, dan berkata dengan lembut, "Kakak." Mileye perlahan membuka matanya, pupilnya masih sedikit merah, tapi agak jernih. Mileye menoleh untuk melihat Lin Siye dan berkata dengan lembut, "Lin Si." Mendengar perkataan Mileye, Lin Siye tiba-tiba tertawa. Dia jarang tersenyum dalam hidupnya. Mileye duduk perlahan. Dia melihat sekeliling dan berkata, "Apakah kita sudah meninggalkan klan pemakan roh?" Lin Siye mengangguk, "Sudah." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Lin Siye memandang Mileye, "Kakak, bagaimana menurutmu tentang ini?" "Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Mileye berubah dingin seketika, "Persetan dengan mereka." Klan pemakan roh bisa mengincarnya, tapi tidak dengan Lin Siye. Kali ini klan pemakan roh bergabung dengan Kaisar Hantu untuk mengincar Lin Siye dan hampir membunuh Lin Siye. Bagaimana bisa Mileye menahan hal ini? Apalagi klan pemakan roh tidak akan membiarkan dia dan Lin Siye pergi. Mendengar kata-kata Mileye, Lin Siye sedikit mengangguk, "Bunuh mereka." Saat dia berbicara, dia berdiri, kemudian melihat duri Shuro di tangannya. "Ada dua hal yang harus aku lakukan sekarang. Yang pertama adalah menemukan Kaisar Hantu dan jiwa-jiwa jahat yang melarikan diri. Aku berjanji pada guruku bahwa aku tidak akan membiarkan roh-roh jahat ini melarikan diri dan membahayakan dunia." Mileye bertanya, "Bagaimana dengan yang kedua?" Lin Siye berkata, "Bangunkan jiwa Shuro. Bangkitkan jiwa Shuro." Kelopak mata Gilton Sen berkedut di samping. Mileye tidak tahu kengerian duri Shuro, tetapi mereka tahu itu. Jika jiwa Shuro duri Shuro terbangun, maka duri Shuro ini akan langsung melampaui pisau langit dan penggaris pengukur surgawi. Dan dengan kekuatan menakutkan dari Lin Siye. Menakutkan memikirkannya. Lin Siye melihat ke arah ujung langit, dan berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, kamu akan memerintah kavaleri Shuro dari klan Shuro. Selain mereka, ada orang lain di kerajaan Shuro pengawal maut Shuro. Aku telah memerintahkan mereka untuk bergegas kembali. Mereka akan mendatangimu ketika saatnya tiba dan mereka semua akan berada di bawah komandomu." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, "Hati-hati klan pemakan roh, aku akan datang kepadamu setelah aku selesai." Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Setelah Lin Siye pergi, komandan kavaleri Shuro tiba-tiba mendatangi Mileye dan berlutut, "Bawahan, Davin telah bertemu Tuan Muda Ye." Kavaleri Shuro di belakangnya juga berlutut satu demi satu. Mileye berkata dengan lembut, "Bangunlah." Semua kavaleri Shuro bangun. Dalam pertempuran klan pemakan roh,
kavaleri Shuro hanya tersisa 79 orang dan kehilangan 21 orang. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah Gilton Sen. Tetua Sen, sejauh yang aku tahu, sepertinya jimat kita dapat diintegrasikan ke dalam senjata, bukan? Gilton Sen mengangguk, ya. Namun, kami tidak pandai dalam hal ini, kami membutuhkan sekte pemurnian senjata untuk melakukannya. Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, bagaimana dengan ini? Mari kita menggambar kumpulan jimat oren sempurna, kemudian minta sekte pemurnian senjata memasukkan semuanya ke dalam senjata. Gilton Sen melirik kavaleri Shuro itu kepada mereka. Mileye mengangguk, bisakah kamu? Setelah berpikir sejenak, Gilton Sen berkata, aku punya ide, yaitu, tidak hanya menambahkan jimat ke senjata mereka, tetapi juga menambahkan jimat pertahanan oren yang sempurna ke baju besi mereka. Mileye berkata dengan suara yang dalam, dengan cara ini, banyak jimat akan dibutuhkan, dan terlebih lagi, mereka mungkin harus membangun kembali peralatan mereka. Gilton Sen tersenyum dan berkata, sekte abjad kuno kami tidak memiliki apa-apa selain uang yang banyak. Banyak, Mileye. Yoman Liu juga tertawa dan berkata, guru leluhur dapat yakin bahwa dengan sumber daya keuangan sekte abjad kuno, kami dapat mempersenjatai mereka dengan peralatan dan jimat terbaik. Tidak hanya itu, kita juga dapat meminta sekte pemurnian senjata untuk menyesuaikan beberapa perlengkapan kualitas super untuk mereka. Selain itu, kita juga dapat menemukan sekte pil obat untuk memurnikan beberapa ramuan kualitas super untuk mereka guna meningkatkan kekuatan pribadi mereka. Mileye sedikit ragu, karena kavaleri Shuro ini bukanlah prajurit dari sekte abjad kuno dan dia tidak pernah berpikir untuk membawa kavaleri Shuro ke sekte abjad kuno. Mereka menjadi bagian dari sekte abjad kuno, lagi pula, ini adalah orang-orang Lin Siye sendiri. Seolah mengetahui apa yang dipikirkan Mileye, Yoman Liu tersenyum dan berkata, guru leluhur jangan terlalu khawatir, sekarang kita bersama Kaisar Wanita Shuro. Sekte abjad kuno tidak akan peduli dengan manfaat kecil ini. Bahkan, sekte abjad kuno sangat senang saat ini. Kamu harus tahu bahwa meskipun sekte abjad kuno dianggap sebagai kekuatan besar di alam semesta 5 dimensi, kekuatan tempurnya sendiri tidak akan berhasil. Karena Mileye, sekte abjad kuno sendiri sudah memiliki banyak musuh tersembunyi, dan sekarang ada klan pemakan roh. Dalam keadaan seperti itu, tidak diragukan lagi merupakan hal yang hebat bagi sekte abjad kuno untuk dapat bersekutu dengan neraka Shuro. Kaisar Wanita Shuro cukup mengejutkan banyak orang. Mendengar apa yang dikatakan Yoman Liu, Mileye mengangguk. Dia memandang Davin Ye di depannya. Komandan Ye, bawa semua orang dari neraka Shuro bersamaku ke sekte abjad kuno. Ye Qiyu menangkupkan tinjunya, baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Neraka Shuro bukan hanya ada kavaleri Shuro, tapi juga beberapa master. Kavaleri Shuro mereka adalah yang terkuat. Kali ini, Tejo dan Adi juga mendatangi Mileye. Tejo menatap Mileye, guru memintaku untuk mengikutimu. Mileye mengangguk, ikuti aku kembali ke sekte abjad kuno. Tejo mengangguk, oke. Sekarang mereka bisa dianggap melihat posisi Mileye di hati Lin Siye. Sangat penting. Segera, Mileye memimpin semua orang kembali ke sekte abjad kuno. Kota penghukum peri. Di kota, di tepi sungai tertentu, Muladili keluar dari gubuk jerami. Dia datang untuk duduk di tepi sungai, lalu mengeluarkan pancingnya dan mulai memancing. Di sampingnya, Gibran Li berdiri dengan hormat. Setelah sekian lama, pancing di tangan Muladili tiba-tiba bergetar, tetapi dia mengabaikannya. Gibran Li berbisik, "Paman." Muladili berkata, "Klan pemakan roh telah muncul."
Gibran Lee sedikit penasaran, apakah itu klan pemakan roh yang hampir memusnahkan seluruh alam semesta 5 dimensi saat itu? Muladi Lee mengangguk. Gibran Lee berkata dengan suara yang dalam, mereka dilahirkan untuk mengincar kaisar wanita Shuro dan mereka memiliki ambisi yang besar. Namun, kekuatan mereka saat ini seharusnya tidak mampu menghancurkan seluruh alam semesta 5 dimensi. Muladi Lee menggelengkan kepalanya, kamu meremehkan mereka. Gibran Lee memandang Muladi Lee, aku juga meminta paman untuk mencerahkanku. Muladi Lee tersenyum dan berkata, Gibran, apakah kamu tahu mengapa aku mengagumi Mileye itu? Gibran Lee berkata dengan suara berat, dia sangat kuat. Muladi Lee menggelengkan kepalanya, Gibran, bakatmu tidak kalah dengan dia dan kekuatanmu tidak kalah dengan dia, tapi ada satu hal yang kamu kalahkan dengannya, yaitu keberanian. Gibran Lee terdiam. Muladi Lee berkata lagi, ketika dia menghadapiku, dia tidak rendah hati atau sombong, tetapi ketika kamu menghadapiku, kamu sangat hormat, tetapi sangat hormat sehingga kamu kehilangan diri sendiri. Gibran Lee memberi hormat dengan hormat, paman, ada yang ingin kukatakan padamu, aku ingin keluar. Muladi Lee memandang Gibran Lee. Gibran Lee berkata dengan lembut, tetap di sisi paman, aku merasakan banyak batasan, ini bukan hal yang baik untukku, jadi aku ingin keluar. Mungkin akan ada sesuatu lain yang bisa kudapatkan. Muladi Lee mengangguk, idemu sangat bagus. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke ujung langit dan berkata dengan lembut, sekarang klan pemakan roh telah kembali ke dunia, dunia akan sangat tidak stabil. Tentu saja, akan ada banyak peluang juga. Untukmu, itu adalah hal yang baik. Gibran Lee memberi hormat dengan hormat, paman, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, sebuah pisau yang dibungkus kain putih tiba-tiba muncul di depan Gibran Lee. Gibran Lee membeku, paman, ini pisau langit, apa maksudmu? Muladi Lee berkata dengan lembut, aku telah menunggu waktu yang tepat, aku akan memberikannya kepadamu. Sekarang, waktunya telah tiba. Gibran Lee menggelengkan kepalanya, paman, pisau ini milikmu. Muladi Lee tersenyum dan berkata, pamanmu tidak pernah menggunakan benda asing seperti itu bertahun-tahun yang lalu. Pisau ini bagiku tidak berbeda dengan sepotong kayu, tetapi berbeda di tanganmu. Jangan bertele-tele, ambil, cepat pergi. Gibran Lee tidak ragu lagi, dia mengambil pisau langit dan memberi hormat lagi, paman, hati-hatilah. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, lalu menghilang dari pandangan Muladi Lee setelah beberapa saat. Muladi Lee menarik pandangannya, dia melihat ke sungai kecil di depannya. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di samping Muladi Lee. Pria parubaya itu melihat ke sungai kecil dan berkata sambil tersenyum, menarik sekali. Muladi Lee berkata dengan lembut, 3 napas, jika kamu masih berdiri di sini, percayalah, kepalamu akan lepas dari lehermu. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu tahu, kamu tidak bisa membunuhku. Muladi Lee menatap pria parubaya itu, kalau begitu ayo coba. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, dengarkan aku, jika kamu tidak tergoda, aku akan segera pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Saat dia berbicara, dia melirik ke gubuk jerami, dan kemudian berkata, di klan pemakan roh saya, ada satu teknik terlarang, yaitu teknik terlarang mengembalikan jiwa. Teknik ini memiliki kemampuan untuk menentang langit, selama jiwa tidak tersebar dan masih ada gumpalan jiwa, kamu dapat menggunakan teknik terlarang ini untuk menghidupkan kembali orang mati. Mendengar itu, joran di tangan Muladi Lee tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum, jika kamu mau,
Master di keluargaku dapat melakukan teknik terlarang ini untuk menghidupkannya kembali kekasih kamu sekarang. Bersambung.